Penyihir jenius. Bab 176. Keributan yang tiba-tiba itu langsung menarik perhatian semua orang. Hampir seketika itu juga, banyak orang tak kuasa menahan diri dan berdatangan, bergegas menuju Menara Bintang. Namun, tepat ketika mereka hendak mendorong pintu Menara Bintang dengan ekspresi gembira, mereka terlempar oleh gelombang udara yang tak terlihat. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tidak bisa masuk? Sialan, ada susunan pertahanan. Beberapa murid penyihir yang tidak sabar tak kuasa menahan diri untuk melemparkan mantra ke arah gerbang, mencoba menerobos lingkaran sihir pertahanan. Namun, susunan sihir itu lenyap tanpa jejak setelah mendarat di pintu, seperti sapi lumpur yang tenggelam ke laut. Sesaat kemudian, kilatan cahaya muncul di puncak menara, dan beberapa pancaran cahaya turun dari langit, mengenai para murid penyihir yang sedang menyerang gerbang. Sebelum mereka sempat berteriak, mereka langsung berubah menjadi abu. Melihat pemandangan itu, kerumunan yang berkumpul di depan menara menjadi pucat dan mundur dengan panik, menciptakan jarak di antara mereka. Apa itu? Seru turis itu dengan terkejut. Bahkan dari jarak ratusan meter, dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat yang terkandung dalam pancaran cahaya itu. Itu adalah tingkat energi yang mengerikan yang bisa membunuhnya seketika. Sebuah menara sihir, kata Sunan. Salah satu perangkat tempur standar menara penyihir. Menara ini dapat dengan mudah membunuh seorang ksatria legendaris cincin ketiga dengan satu tembakan. Tongkat kerajaan, sang pengembara, dan mawar itu semuanya melirik Sunan dengan terkejut. Bagaimana kau tahu? Tanya Ros penasaran. Sunan mengangkat bahu dan tidak menjawab. Dengan nasib malang para korban tersebut sebagai peringatan, para murid penyihir dan ksatria legendaris di sekitarnya tidak berani melakukan tindakan gegabah lebih lanjut. Minggir dari jalanku. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar, diikuti oleh jeritan pendek. Maifik memimpin dan terbang menuju Menara Bintang, dengan santai melepaskan sambaran petir untuk membunuh seorang murid penyihir yang menghalangi jalannya. Melihat ini, yang lain dengan cepat bergeser ke samping. Mereka kurang percaya diri dan kekuatan untuk melawan seorang murid penyihir tingkat 3. Mengabaikan tatapan marah namun diam dari orang-orang di sekitar mereka, para anggota Dewan Kebenaran semuanya menatap Menara Bintang dengan saksama, mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan atau ekstasi. Bangunan menjulang tinggi di hadapan mereka ini adalah harapan mereka untuk menjadi seorang penyihir. Tanpa ragu-ragu, Megison dan yang lainnya segera mengeluarkan batu rune. Cahaya redup muncul dari permukaan batu rune, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh setiap orang dan menyelimuti mereka sepenuhnya. Detik berikutnya, lebih dari 10 orang lenyap tanpa jejak. Adegan ini langsung menimbulkan kehebohan di antara orang-orang di sekitar mereka. Mereka sudah pergi. Tidak, mereka masuk ke dalam. Mengapa mereka diizinkan masuk? Apakah karena batu itu? Apakah diperlukan semacam perantara untuk memasuki menara? Menyadari hal ini, semua orang melihat sekeliling dengan mata yang berkedip-kedip. Di antara kerumunan yang hadir, mungkin ada orang lain yang memiliki jenis batu yang sama. Mereka mendahului saya, kata pelancong itu sambil mendecakkan lidah. Meskipun mengatakan itu, tidak ada sedikit pun kepanikan dalam nada suaranya. Lagi pula, mereka memiliki 4 murid penyihir tingkat 3 dan seorang ksatria legendaris tingkat 3, belum lagi Sunan ada di sana untuk mengawasi mereka, jadi mereka sama sekali tidak takut dengan gerombolan di sekitar mereka. Ayo kita masuk tanpa menunda. Sunan adalah orang pertama yang bangun dan berjalan menuju Menara Bintang. Melihat itu, yang lain juga bangkit dan mengikuti jejaknya. Grup yang beranggotakan 5 orang itu sudah cukup menarik perhatian, dan sekarang setelah mereka pindah, mereka langsung menarik lebih banyak perhatian lagi. Ketika mereka melihat mereka berhenti di depan Menara Bintang, membuka telapak tangan mereka untuk memperlihatkan batu-batu di tangan mereka, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Tiba-tiba, seorang murid penyihir mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya hitam, yang melesat menembus udara dan menuju ke arah Ros. Hampir bersamaan, 2 ksatria legendaris tiba-tiba muncul, melompat ke arah Kei dan sang pengembara, masing-masing, menebas dengan pedang mereka yang membelah udara. Tindakan ketiga pria itu tampaknya telah memicu sebuah pemicu, dan dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya menyerang satu demi satu, dengan puluhan orang secara bersamaan menyerang Sunan dan teman-temannya. Mereka bukannya tidak menyadari kekuatan Sunan dan para pengikutnya. Hanya saja, dihadapkan pada daya tarik Menara Bintang, keserakahan mereka akhirnya mengalahkan akal sehat. Selain itu, targetnya hanya 5 orang, tidak seperti Dewan Kebenaran yang memiliki lebih dari 10 orang. Kelompok pengepung setidaknya memiliki 40 atau 50 orang. Dengan keunggulan jumlah mereka mungkin memiliki kesempatan untuk merebut batu tersebut. Adapun cara mendistribusikannya setelah disita, itu akan dibahas nanti. Namun, sesaat kemudian, mereka menyadari betapa salahnya mereka. Saat mereka bergerak, Sunan, sang tongkat kerajaan, sang pengembara, dan sang mawar melancarkan serangan balasan secara bersamaan. Terpusat pada keempat orang tersebut, puluhan rudal magis tiba-tiba meletus, langsung menembus 7 atau 8 orang yang bergegas ke depan. Para penyerang ini, yang paling banter hanya berada di level pertama keahlian legendaris, berubah menjadi mayat dalam sekali pertempuran. Pemandangan ini langsung membuat orang-orang yang tersisa ketakutan, mereka ragu-ragu dan tidak berani melangkah maju. Namun, Sunan dan ketiga rekannya tidak berniat membiarkan mereka pergi.
Mereka melepaskan serangkaian mantra dan dengan cepat memusnahkan kerumunan yang mengepung. Para murid penyihir tingkat 2 dan ksatria legendaris cincin pertama ini tidak berbeda dengan semut yang dapat dihancurkan Sunan dan kelompoknya sesuka hati. Sekalipun pihak pertama memiliki keunggulan jumlah 10 kali lipat atau lebih. Menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar antara diri mereka dan Sunan serta yang lainnya, kerumunan di sekitar yang tadinya ingin bergerak, langsung terdiam. Tak seorang pun berani bergerak lagi. Mereka hanya menjaga jarak, melirik mereka dengan campuran rasa takut dan iri. Keempat orang dari Jiangsu Selatan itu sama sekali tidak peduli, seolah-olah mereka hanya menginjak beberapa semut. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada batu rune tersebut. Saat batu jimat itu memancarkan cahaya samar yang menyebar ke seluruh tubuh mereka, kelima orang itu menghilang dari tempat mereka dalam sekejap. Ketika Sunan tersadar kembali, dia mendapati dirinya berada di sebuah aula yang luas. Seluruh aula dilapisi dengan giok putih, dan permukaannya diukir dengan pola-pola misterius yang tampaknya mengandung semacam hukum, sehingga memberikan keindahan yang aneh. Seluruh aula tampak agak mirip dengan pusat kendali di lantai atas menara tulang naga, hanya saja lebih luas, dan dinding-dinding di sekitarnya memiliki banyak celah yang saling bersilangan yang samar-samar membentuk persegi panjang di dekat tanah, yang tampak seperti pintu tertutup. Langit-langit di bagian atas berada setidaknya 100 meter di atas tanah, dan dihiasi dengan mutiara Yongming yang tak terhitung jumlahnya, membuat seluruh aula menjadi sangat terang. Saat mereka berada di ruang observasi di Jiangsu Selatan, sebuah suara tiba-tiba datang dari kehampaan. Peserta terdeteksi, pemindaian dimulai. Pemindaian selesai. Peserta adalah murid penyihir tingkat 3, memenuhi persyaratan untuk pewarisan. Memulai proses pewarisan. Selamat datang di Menara Bintang, murid penyihir. Tiba-tiba, ruang kosong lebih dari 10 meter di depan Sunan menyala, dan sesosok hantu muncul begitu saja. Itu adalah bola berdaging berwarna abu putih setinggi manusia, permukaannya dipenuhi dengan mulut yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalamnya, gigi-gigi halus dan tajam dapat terlihat samar-samar. Pada saat itu, ratusan mulut membuka dan menutup secara bersamaan, mengeluarkan suara yang agak mekanis dan monoton. Aku adalah roh Menara Bintang, dan juga penguji yang memimpin persidangan. Sesuai aturan Menara Bintang, semua peserta memiliki kesempatan untuk mengikuti tantangan. Berhasil menyelesaikan tantangan akan memberi mereka hadiah warisan. Apakah Anda ingin mengikuti tantangan ini? Sunan tidak langsung menjawab, melainkan menatap bola daging yang mengaku sebagai roh menara itu dengan penuh minat. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa yang disebut roh menara itu palsu, sebagian besar hanya bualan sang pencipta. Roh menara itu sangat berharga sehingga bahkan jika seorang penyihir meninggalkan warisan 1000 tahun yang lalu, dia tidak akan pernah mau meninggalkannya di tempat seperti itu. Selain itu, nada suara bola daging di depanku itu terdengar datar dan mekanis, menunjukkan bahwa ia tidak terlalu cerdas, paling banter sedikit lebih baik daripada kepala pelayan Longlin nomor 1. Namun, di sisi lain, selera para pembangun Menara Bintang benar-benar sulit untuk digambarkan, karena mereka benar-benar mendesain penampilan bentuk kehidupan cerdas tambahan tersebut dengan cara yang sangat aneh. Setelah bergumam dalam hati, Sunan berkata dengan lantang, "Tantangan." Bola berdaging itu tetap diam selama 1 atau 2 detik, lalu mulut-mulut di permukaannya membuka dan menutup secara bersamaan lagi. Mulailah uji coba perjodohan. Pertandingan berhasil. Berdasarkan usia dan tingkat keahlian penantang, tingkat kesulitan uji coba diatur ke level tertinggi. Pengingat, uji coba terdiri dari 3 tahap. Harap selesaikan dalam waktu 90 hari, atau Anda akan dianggap gagal. Sekarang kita mulai rintangan pertama, tes pengetahuan. Saat suara itu memudar, kilatan cahaya muncul di depan Sunan, dan 10 bayangan tiba-tiba muncul. Silakan pilih 3 bahan dari 10 bahan berikut dan jelaskan secara detail nama, efek, dan lingkungan pertumbuhannya. Kepadatan informasi dan keakuratannya harus memenuhi standar tertentu. Sambil mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan memandang sosok-sosok ilusi di depannya, Sunan merasakan nostalgia yang aneh. Suasananya mirip seperti saat aku mengikuti ujian di Akademi Sihir di kehidupan sebelumnya. Saya tidak menyangka harus mengikuti ujian di sini. Setelah berpikir sejenak, Sunan kembali memfokuskan perhatiannya pada penilaian yang ada di hadapannya. Di antara 10 material tersebut terdapat tumbuhan ajaib, logam langka, dan berbagai macam benda aneh dan tidak biasa lainnya. Sunan meliriknya dan langsung mengerti. Bahan-bahan ini tidak punah di benua berbintang saat ini, tetapi sangat langka. Saya kira itu hanya bisa ditemukan di beberapa buku kuno. Apa yang mungkin sulit bagi para murid penyihir lainnya, justru sangat mudah baginya. Tanpa ragu-ragu, Sunan langsung menunjuk ke rumput kuning layu yang tidak mencolok di paling kanan dan mulai menjawab pertanyaan tersebut. Rumput kebangkitan adalah tanaman ajaib yang sangat tahan dingin dan sebagian besar tumbuh di lingkungan yang keras seperti ladang es, daerah vulkanik, dan rawa-rawa beracun. Kemampuannya yang paling terkenal adalah bangkit dari kematian. Ia dapat bangkit kembali bahkan ketika hampir sepenuhnya kering. Ia memiliki kemampuan bermutasi yang kuat. Untuk beradaptasi dengan lingkungan hidup yang keras, ia sering mengalami mutasi dan evolusi tertentu, sehingga melahirkan banyak cabang. Rumput kebangkitan mengandung vitalitas yang kuat. Konsumsi langsung dapat sedikit meningkatkan umur. Rumput ini juga dapat digunakan untuk membuat ramuan dan merupakan salah satu bahan utama ramuan fajar. Lulus.
Sunan sama sekali tidak terkejut. Dia menggerakkan jarinya sedikit dan beralih ke bahan kedua. Itu adalah material yang tampak seperti tunas kecil berwarna putih keperakan, tetapi sebenarnya terbuat dari logam. Permukaan logam berbentuk daun itu berkilauan seperti cahaya bintang, membuatnya sangat indah. Jiwa perak berbintang adalah logam langka. Lingkungan pertumbuhannya harus memenuhi dua syarat. Pertama, harus ada urat mineral di dekatnya. Kedua, harus terkena sinar bulan, dan memiliki persyaratan yang sangat ketat mengenai konsentrasi partikel energi. Jiwa perak bintang memiliki kelenturan dan konduktivitas magis yang lebih baik daripada mithril, dan dapat digunakan untuk membuat benda-benda magis atau membuat boneka. Sebelum bola daging itu sempat berbicara, Sunan menunjuk ke kristal ketiga yang jernih dan berbentuk tidak beraturan, lalu berkata, "Kristal naga adalah kristal aneh yang lahir dari mayat naga yang mati dalam keadaan tidak sengaja. Kristal ini mengandung esensi dari seluruh mayat naga dan memiliki berbagai macam kegunaan, seperti memelihara hewan peliharaan ajaib, modifikasi biologis, membuat benda-benda ajaib, atau memurnikan boneka." Lulus. Senyum muncul di wajah Sunan. Pertanyaan tentang mengidentifikasi bahan seperti ini bukanlah tantangan baginya. Berdengung. 10 sosok hantu lainnya muncul, kali ini dalam bentuk 10 makhluk dengan bentuk yang aneh. Silakan pilih 3 dari 10 organisme berikut dan jelaskan secara detail nama, habitat, dan karakteristik biologisnya. Kepadatan informasi dan akurasi harus memenuhi standar tertentu. Apakah kali ini tentang mengidentifikasi organisme hidup? Sunan tetap tenang, pandangannya tertuju pada ubur-ubur pertama di sebelah kiri yang memancarkan cahaya biru samar. Ubur-ubur ini berwarna putih dan berbentuk payung, dengan sekitar 24 mata yang tersebar di seluruh kepalanya. Melihatnya dari dekat bisa sedikit menakutkan. Ubur-ubur payung adalah makhluk sosial yang biasanya hidup di perairan laut dalam. Ia sangat berbisa, dan organ dalamnya dapat digunakan untuk membuat ramuan. Bisanya dapat digunakan sebagai bahan untuk mempesona. Setelah itu, Sunan memilih monster kedua, belut iblis, dan monster penjepit tenggorokan, lalu menjelaskan informasi tentang masing-masing monster secara berurutan. Tidak mengherankan, Meatball memberikan peringkat lulus. Berhasil melewati level tersebut dengan mudah lagi. Apa selanjutnya? Ayo cepat. Sunan tersenyum penuh percaya diri. Namun, penampakan berikutnya mengejutkannya. Itu adalah sebuah buku. Kuasai mantra dan berhasil menggunakannya sekali. Mempelajari ilmu sihir. Sunan mengangkat alisnya karena terkejut, tetapi kemudian tampak agak lega. Suatu mantra biasanya melibatkan lebih dari 10 atau bahkan puluhan disiplin ilmu, dan banyak mantra yang saling terkait. Secara umum, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seorang penyihir, murid semakin mudah bagi mereka untuk mempelajari sihir. Alasan mengapa penyihir tingkat tinggi dapat menguasai mantra tingkat rendah dalam waktu singkat bukan hanya karena kekuatan mental mereka yang tinggi, tetapi juga karena kedalaman dan keluasan pengetahuan mereka jauh melebihi pengetahuan para murid penyihir. Ini seperti seorang dokter yang memecahkan masalah siswa sekolah dasar, sangat mudah. Sunan dengan cepat membolak-balik buku itu, yang berisi mantra tingkat 0 bernama Panah Tulang Putih. Dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa sepertinya tidak ada buku mantra yang telah dia kumpulkan sejauh ini yang mencakup buku mantra ini. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, itu pasti mantra yang dibuat oleh pembangun Menara Bintang. Itu masuk akal. Karena ini adalah penilaian, mereka harus menyediakan mantra yang tidak tersedia di luar untuk mencegah penantang memiliki mantra yang kebetulan mereka ketahui, yang akan menyebabkan ketidakadilan. Mantra cincin 0. Sunan tersenyum. Dalam keadaan normal, seorang murid penyihir tingkat 3 membutuhkan setidaknya 20 hingga 30 hari untuk menguasai mantra cincin 0. Namun dia berbeda. Dengan kemampuannya yang seperti curang, apapun yang lebih dari 3 hari dianggap terlalu lama. Setelah mengumpulkan pikirannya, Sunan mulai membaca buku-buku itu. Membaca model mantra panah tulang, kemajuan pembelajaran, panah tulang, plus 0,15%. Kemajuan dalam mempelajari sihir bahkan lebih cepat dari yang Sunan duga, dengan pemberitahuan kemajuan muncul hampir setiap beberapa menit. Hanya dalam 2 hari, Sunan berhasil menguasai mantra tanpa cincin yang disebut panah tulang putih. Begitu perintah itu muncul, dia menutup buku, menunjuk, dan sebuah anak panah tulang yang pucat dan tajam muncul begitu saja dari udara, menancap di dinding di ujungnya. Dengan bunyi dentang, anak panah tulang itu hancur berkeping-keping, meninggalkan dinding dalam keadaan utuh. Lulus. Berhasil melewati level pertama. Bab 177. Sunan menarik tangannya, senyum santai terpancar di wajahnya. Ujian pertama hampir tidak menimbulkan tantangan baginya. Hanya bagian mempelajari mantra terakhir yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Sekarang kita mulai tahap kedua, penilaian keterampilan. Silakan pilih jenis keterampilan yang ingin Anda nilai dari 4 pilihan berikut. Pembuatan ramuan, modifikasi biologis, pembuatan barang magis, pembuatan boneka. Penilaian keterampilan. Sunan tidak ragu-ragu dan dengan cepat memilih untuk menyempurnakan boneka itu. Selain memiliki tingkat keahlian tertinggi dalam pembuatan boneka, dia juga memiliki cetak biru boneka tingkat tinggi terbanyak. Jika dia memilih pembuatan ramuan atau pembuatan benda magis, dan diminta untuk membuat ramuan tingkat tinggi atau menciptakan benda magis bercahaya, dia akan benar-benar kebingungan.
Lagi pula, semua ramuan tingkat tinggi dan benda-benda magis bercahaya yang telah ia ciptakan sejauh ini adalah hasil sintesis. Ia sama sekali tidak memiliki resep atau cetak birunya. Sebaliknya, jika menyangkut boneka, mulai dari golem tanah liat, golem batu, dan golem baja hingga golem adamantit dan marionet, cetak biru yang dimilikinya mencakup semuanya, dari tingkat ksatria hingga tingkat legendaris cincin keempat. Tidak peduli tingkat boneka apapun yang harus ia buat berdasarkan penilaian, ia dapat menanganinya dengan lebih mudah. Tepat ketika Sunan memutuskan untuk membuat boneka itu, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di dinding di sebelah kanannya, dan sekelompok golem tanah liat membawa sesuatu keluar. Benda ini terbuat dari berbagai logam, permata, dan kristal jiwa. Sunan bahkan melihat batu permata kelas atas dan kristal jiwa kecil di dalamnya. Setelah meletakkan bahan-bahan tersebut, golem tanah liat kembali ke pintu, diikuti oleh serangkaian langkah kaki yang berat, dan sesosok tinggi berjalan keluar dari balik pintu. Itu adalah boneka raksasa. Tingginya sekitar 7 atau 8 meter, seluruhnya terbuat dari kerangka-kerangka besar, dengan cahaya merah gelap seperti darah yang menyeramkan memancar dari pupil matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan bau busuk dan aura jahat. Dia juga memegang kapak perang tulang yang tajam di tangannya. Golem kerangka. Sunan segera mengenali asal-usul golem di hadapannya. Golem yang terbuat terutama dari tulang makhluk hidup, ini adalah jenis golem yang umum digunakan oleh banyak penyihir murid yang mengkhususkan diri dalam sihir nekromansi. Mungkinkah pembangun menara bintang itu adalah seorang penyihir yang ahli dalam ilmu sihir hitam? Sunan merenung dalam hatinya. Waktu tantangan tersisa, 87 hari, 22 jam, dan 18 menit. Buatlah boneka yang mampu menghancurkan golem tulang dalam batas waktu yang ditentukan. Jumlah boneka dapat bervariasi. Kegagalan menghancurkan golem tulang dalam batas waktu atau setelah semua material habis akan dianggap sebagai kegagalan. Sunan merasa lega. Penilaian ini jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Golem kerangka memiliki kekuatan yang hampir sama dengan golem baja. Satu golem baja mungkin tidak cukup untuk menghancurkan golem kerangka, tetapi dua golem baja pasti akan cukup. Sampai saat ini, Sunan telah memproduksi ratusan golem baja, dan dia sangat mahir dalam proses penempaan sehingga dia dapat membuat hanya dua golem baja dalam waktu kurang dari sehari. Memang, dalam waktu sehari, dua golem baja baru telah diproduksi. Kemudian terjadilah pertempuran. Seperti yang telah diprediksi Sunan, kedua golem baja dengan mudah mengalahkan golem kerangka, mengubahnya menjadi tumpukan tulang patah dalam waktu kurang dari 10 menit. Lulus. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari entah di mana, seketika menghancurkan golem baja menjadi serpihan logam yang berserakan di tanah. Kemudian seberkas cahaya lain melesat keluar, dan golem baja kedua pun hancur berkeping-keping. Gemuruh. Golem tanah liat itu keluar dari ambang pintu, membawa kembali bahan-bahan tersebut, dan membersihkan tulang serta pecahan logam yang berserakan di tanah. Sekarang kita mulai tahap ketiga, penilaian praktis. Saat suara itu mereda, dinding di seberangnya tiba-tiba terbuka ke kedua sisi disertai gemuruh, memperlihatkan area gelap yang luas. Sebuah tangan besar berwarna abu-abu tiba-tiba muncul dari kegelapan, diikuti oleh sebuah lengan, sebuah kepala, sebuah badan, dan bagian bawah tubuh. Sesosok makhluk raksasa segera muncul di hadapan mata Sunan. Ia adalah raksasa yang sangat besar, kulitnya berwarna abu-abu gelap dengan sedikit semburat kebiruan, bertabur bercak berwarna gelap atau terang. Leher, bahu, dan lengannya ditutupi benjolan keras seperti kerikil yang terbuat dari tulang dan kulit seukuran koin. Wajahnya tidak memiliki alis, tulang alis yang menonjol, rahang yang lebar, dan benjolan keras yang tersebar di kepalanya. Seluruh tubuhnya tidak berbulu, bahkan kepalanya pun benar-benar botak. Goliat. Sunan mengangkat alisnya, mengenali asal-usul makhluk di hadapannya. Goliat adalah ras raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan bawaan untuk memanipulasi arus udara. Makhluk-makhluk dari dunia lain ini memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan tokoh legendaris cincin ketiga setelah mencapai usia dewasa, menjadikan mereka makhluk yang sangat kuat dan pejuang sejati. Setelah merangkak keluar dari balik pintu, Goliat segera berdiri, seketika mencapai ketinggian 15 atau 16 meter. Dipadukan dengan tubuhnya yang besar dan gagah berwarna abu biru, ia memberi orang perasaan berat dan menindas, seperti gunung yang menjulang tinggi. Kalahkan makhluk-makhluk percobaan untuk menyelesaikan level. Sunan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir saat mengingat dua golem baja yang baru saja hancur berkeping-keping. Penilaian ini benar-benar tidak menyisakan celah bagi siapapun untuk memanfaatkannya. Mengaum. Goliat meraung, mengangkat gada berduri raksasanya, dan menyerbu ke arah Sunan seperti tank yang sedang menyerang. Gelombang kejut dahsyat yang datang ke arahnya bahkan membuat jubah Sunan berkibar. Ekspresi Sunan tetap tidak berubah. Dengan sedikit berpikir, cairan metalik perak yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya, berubah menjadi badai metalik yang menyapu dan menelan Goliat seperti banjir. Mendesis. Suara dentuman teredam dari pisau tajam yang mengiris daging bergema di seluruh aula, menenggelamkan jeritan yang menusuk telinga. Setelah 4 atau 5 tarikan napas, badai logam itu mengalir kembali dan menghilang ke dalam tubuh Sunan. Goliat juga telah lenyap, hanya menyisakan genangan darah sebagai bukti keberadaannya. Bahkan Goliat, yang kekuatannya mendekati legenda cincin keempat, tidak mampu menahan kekuatan penuh inti rune sihir tingkat 5 dan langsung terbunuh dalam satu serangan.
Melewati bea cukai. Bola berdaging yang tidak jauh dari situ membuka dan menutup mulutnya, mengeluarkan suara mekanis yang familiar. Selamat atas keberhasilan Anda melewati uji coba. Anda menerima peringkat A+ dan telah dianugerahi hadiah warisan. Klik. Di tengah aula, tiba-tiba muncul 3 retakan di tanah, dan sebuah pilar batu persegi panjang perlahan muncul dari setiap retakan, berhenti setelah menjulang setinggi sekitar 1 meter. Sebotol obat diletakkan di atas pilar batu paling kanan. Di dalam botol obat transparan, cairan ungu pucat itu berkilauan dengan cahaya yang memikat di bawah sinar mutiara abadi. Sebuah buku diletakkan di atas pilar batu di tengah. Di pilar batu paling kiri terdapat manik perak bundar sempurna seukuran telur. Ramuan konstruksi, model kristal bakat menengah, tulang putih, manik roh. Ini adalah hadiah warisanmu. Ramuan konstruksi. Sunan sangat gembira. Sesuai namanya, ramuan ini dirancang khusus untuk mempercepat pembangunan model kristal bakat, dan penggunaannya dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan pembangunan. Satu ramuan konstruksi memungkinkan seorang murid penyihir untuk berhasil membangun model kristal bakat tingkat rendah dalam waktu 1 bulan. Efeknya memang sangat dahsyat. Baik di zaman keemasan para penyihir 1000 tahun yang lalu atau di era masa depan ketika para penyihir kembali, ramuan konstruksi sangat berharga dan pada dasarnya dimonopoli oleh kekuatan-kekuatan penyihir tersebut. Murid-murid penyihir liar bahkan tidak bisa melihatnya. Fakta bahwa pembangun menara bintang bersedia menawarkan ramuan konstruksi sebagai hadiah, meskipun hanya peringkat A+, benar-benar mengejutkan Sunan. Model kristal talenta tingkat menengah, tulang putih, juga merupakan hadiah yang sangat bagus, tetapi Sunan tidak lagi menghargainya. Adapun mutiara roh, seperti namanya, adalah kristal yang terbentuk dari kondensasi kekuatan spiritual yang tinggi, yang dapat digunakan untuk memulihkan kekuatan spiritual dengan cepat. Namun, hanya penyihir formal yang dapat membuat benda ini, dan dengan konsekuensi pengurangan kekuatan mental mereka secara permanen. Selain beberapa penyihir yang mendekati akhir hayat mereka, sangat sedikit orang yang bersedia mengorbankan diri seperti ini, itulah sebabnya mutiara roh sangat berharga. Tentu saja, model kristal bakat, tulang putih, jelas ditujukan untuk langkah kedua dan ketiga dalam membangun model, sementara ramuan konstruksi dan manik roh jelas ditujukan untuk langkah kedua dan ketiga dalam membangun model. Sunan memperkirakan bahwa dalam uji coba menara bintang, mereka yang bisa mendapatkan peringkat A+ semuanya adalah murid penyihir tingkat 3 yang akan atau sedang dalam proses membangun model kristal bakat, itulah sebabnya hadiah warisan mencakup barang-barang ini. Harus diakui bahwa para pembangun menara bintang sangatlah murah hati. Sambil berpikir demikian, Sunan mengulurkan tangan ke arah agen konstruksi tersebut, tetapi sebelum dia bisa menyentuhnya, dia dihalangi oleh medan gaya yang tak terlihat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sunan terkejut. Pada saat itu, bola daging yang tidak jauh dari situ kembali membuka mulutnya. Menurut peraturan menara bintang, jika Anda ingin menerima hadiah warisan, Anda harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian sumpah. Sumpah atau perjanjian? Sunan sedikit mengerutkan kening dan bertanya, apa isi kontraknya? Kilatan cahaya muncul di hadapanku, dan baris-baris teks muncul satu demi satu. Setelah membaca kata-kata itu, wajah Sunan langsung berubah muram. Perjanjian sumpah tersebut menetapkan bahwa ia harus menjadi anggota organisasi sihir, Tahta Kegelapan, mulai sekarang, dan tidak boleh melanggar perintah, Tahta Kegelapan, atau melakukan hal apapun yang merugikan, Tahta Kegelapan. Sederhananya, begitu dia menandatangani kontrak sumpah ini, dia menjadi budak yang setia kepada Tahta Kegelapan. Meskipun disebut sebagai perjanjian sumpah, kekerasannya tidak jauh berbeda dengan perjanjian jiwa. Kecuali otak seseorang terjepit di pintu, tidak mungkin Sunan akan menandatangani kontrak seperti itu. Selain itu, meskipun orang lain mungkin tidak mengetahuinya, dia sangat familiar dengan hal itu. Tidak banyak faksi penyihir terkenal dan mapan di multiverse. Hanya ada sekitar selusin, dan Tahta Kegelapan adalah salah satunya. Sebagian besar anggota faksi penyihir ini adalah ahli sihir necromancy, dan mereka bertindak dengan bias yang ekstrim. Jika hanya itu masalahnya, mungkin tidak akan terlalu buruk. Isu utamanya adalah struktur organisasi Dark Throne memiliki nuansa feodalisme yang kuat. Para penyihir berpangkat tinggi berada jauh di atas, menduduki dan menikmati sebagian besar sumber daya. Para anggota tingkat bawah adalah kelas yang dieksploitasi. Mereka telah menandatangani kontrak sumpah dan hanya dapat bekerja keras dan dengan penuh tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menciptakan sumber daya bagi organisasi untuk digunakan oleh para petinggi. Mereka disebut penyihir, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak berbeda dengan budak. Alasan penggunaan istilah kontrak sumpah, alih-alih kontrak jiwa, hanyalah untuk mengurangi penolakan dari mereka yang menandatanganinya. Justru karena alasan inilah Tahta Kegelapan memiliki reputasi yang sangat buruk di dunia sihir dan dibenci oleh banyak penyihir. Tidak heran benua Starlight telah melestarikan warisan para penyihir. Sunan akhirnya mengerti. Dia selalu memiliki keraguan. Penyihir tidak pernah diasosiasikan dengan rasa tanggung jawab. Setelah menaklukkan multiverse, anehnya beberapa penyihir masih meninggalkan warisan mereka di benua berbintang, menawarkan secercah harapan bagi para penyihir di masa depan. Awalnya, Sunan mengira itu adalah individu istimewa di komunitas sihir yang memberi tanpa pamrih, tetapi sekarang tampaknya kebenarannya sama sekali berbeda dari apa yang dia duga.
Menara bintang sebenarnya adalah fasilitas yang didirikan oleh Tahta Kegelapan di benua berbintang khusus untuk pengembangan anggotanya. Karena reputasinya yang buruk, hanya sedikit orang di multiverse yang bersedia bergabung dengan Dark Throne. Untuk merekrut anggota, Tahta Kegelapan seringkali menggunakan beberapa metode yang kurang terhormat. Menara bintang jelas merupakan salah satunya. Tanpa mengetahui sifat sebenarnya dari Tahta Kegelapan, hanya sedikit yang mampu menolak godaan imbalan warisan yang besar dan harapan untuk menjadi seorang penyihir dan tidak menandatangani perjanjian sumpah. Begitu perjanjian ditandatangani, ketika elemen-elemen bangkit kembali dan para penyihir kembali, orang-orang ini akan menemukan sifat sejati dari Tahta Kegelapan, dan akan terlambat bagi mereka untuk menyesalinya. Seperti yang diharapkan, ini gaya yang sama memalukannya seperti Dark Throne. Sunan mengerutkan bibirnya tanda jijik. Saya tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Apa yang disebut garis keturunan penyihir sebenarnya adalah penipuan. Dilihat dari hal ini, hutan hitam dan kota bintang jatuh, yang setara dengan menara bintang, mungkin juga memiliki banyak transaksi mencurigakan. Sekalipun bukan seperti jurang berapi-api seperti menara bintang, tetap saja mustahil untuk mendapatkan pengetahuan dan sumber daya dengan mudah tanpa usaha. Lupakan saja, kita bisa memikirkan hutan hitam dan kota bintang jatuh nanti. Mari kita selesaikan masalah yang mendesak dulu. Menandatangani kontrak sumpah tentu saja tidak mungkin. Sunan tidak akan pernah dengan sukarela melompat ke dalam lubang api. Namun, mengingat praktik yang biasa dilakukan oleh Dark Throne, bahkan jika dia melepaskan imbalan dan tidak ingin menandatangani perjanjian sumpah, mereka mungkin tidak akan mengizinkannya saat ini. Sunan melirik ke arah bola daging itu dan berkata dengan suara berat, aku menolak untuk menandatangani perjanjian sumpah dan melepaskan hadiah warisan. Setelah beberapa detik hening, bola berdaging itu berbicara lagi. Para penantang yang menolak menandatangani kontrak harus memberikan kompensasi atas sumber daya dan energi yang hilang selama persidangan. Biayanya adalah 30 batu sihir berkualitas tinggi. Mohon bayar. Mereka yang tidak mampu membayar akan dieliminasi. Sungguh. Sunan tertawa dingin. Di benua berbintang mana saat ini seorang murid penyihir mampu membeli 30 batu sihir berkualitas tinggi. Bahkan bagi Sunan, yang saat ini memiliki cukup banyak batu sihir di cincin spasialnya, mensintesis 30 batu sihir tingkat tinggi saja tidak cukup. Jika dia sendiri pun seperti itu, lalu bagaimana dengan yang lain? Aturan menara bintang dengan jelas tidak memberi pilihan lain kepada para penantang. Tandatangani perjanjian sumpah itu, atau mati. Tidak ada pilihan ketiga. Tentukan pilihanmu, penantang. Bayar biaya atau tanda tangani perjanjian janji. Ratusan mulut di permukaan bola berdaging itu membuka dan menutup tanpa henti, mengeluarkan suara dingin dan mekanis. Sunan samar-samar merasakan bahwa sesuatu di aula itu mengincarnya, dan akan langsung menyerang jika dia menolak. Rasa tertindas yang mencekam seketika menyelimuti seluruh tubuhku. Sunan tampak tidak menyadari apapun, senyum dingin terlintas di wajahnya. Persetan dengan pilihanmu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih ramuan konstruksi itu, dan cairan metalik perak yang tak terhitung jumlahnya muncul bersamaan, berubah menjadi badai metalik yang menghantam dengan dahsyat medan kekuatan tak terlihat. Bab 178. Jiangsu bagian selatan tidak pernah menjadi target ancaman. Karena menara bintang tidak memberinya pilihan, dia memutuskan untuk tidak memilih sama sekali. Dia membalik meja. Badai logam perak itu seketika menerobos perlindungan medan gaya tak terlihat, dan saat jari-jari Sunan menyentuh ramuan konstruksi, dia memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil buku-buku serta kristal spiritual tersebut. Barulah kemudian bakso itu bereaksi terhadap serangan mendadak Sunan. Memperingatkan. Menara bintang diserang. Prosedur pertahanan diaktifkan. Seberkas cahaya turun dari langit, menerpa wilayah selatan Jiangsu tanpa suara. Perisai yang mengelilingi tubuh Sunan hancur seketika, diikuti oleh lapisan pelindung partikel energi. Sinar itu akhirnya berhenti 2 atau 3 cm dari tubuh Sunan, menyebabkan sedikit distorsi sebelum menghilang. Kekuatan pertahanan cincin perlindungan tertinggi langsung berkurang lebih dari 300 poin. Tatapan Sunan sedikit menajam saat dia melirik ke bagian atas aula. Meskipun sinar ini tidak sekuat menara sihir, kekuatannya tidak jauh berbeda. Perangkat yang memancarkan sinar tersebut harus ditangani terlebih dahulu, jika tidak, cincin pelindung ekstrim sebanyak apapun tidak akan cukup. Dalam sekejap, Sunan mengambil keputusan. Sesosok golem baja tiba-tiba muncul begitu saja di atas kepalanya, tepat pada waktunya untuk menghalangi seberkas cahaya yang datang. Golem baja itu langsung hancur berkeping-keping, menyebarkan pecahan logam kemana-mana. Memanfaatkan kesempatan ini, Sunan menemukan sumber sinar tersebut. Badai logam itu segera mengubah arah dan menghantam sebuah alat di langit-langit yang menyerupai menara, dan langsung menghancurkannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, pintu-pintu terbuka di dinding yang mengelilingi aula, dan golem-golem batu bergegas keluar, mengepung Sunan dari segala arah. Kompetisi boneka. Sunan tersenyum kecut. Dia sama sekali tidak takut akan hal itu. Satu persatu, golem batu muncul di sekelilingnya, menyerbu tanpa rasa takut ke arah musuh. Perang antar golem langsung pecah di aula.
Patung-patung batu yang menjulang tinggi itu berbenturan langsung, masing-masing mengayunkan tinju besar mereka ke arah yang lain, dentuman tumpul menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga dan bergema di seluruh aula. Hampir setiap menit, golem batu roboh dan berubah menjadi puing-puing. Pertempuran dengan cepat berubah menjadi perang gesekan yang mengerikan. Sunan tidak melakukan gerakan lain, melainkan tetap waspada terhadap sekitarnya. Dia tidak tahu trik apa yang dimiliki Menara Bintang, jadi dia harus menghemat kekuatannya untuk pertempuran yang akan datang. Meskipun berhati-hati, Sunan tidak terlalu khawatir. Menara Bintang hanyalah fasilitas pelatihan bagi para calon penyihir, dan ukurannya jauh lebih kecil daripada menara penyihir sungguhan, sehingga kemampuan pertahanannya tentu tidak terlalu kuat. Dia telah melakukan persiapan besar-besaran untuk operasi ini, membawa 2 legiun golem kecil dan memegang banyak kartu truf, yang memberinya kepercayaan diri dan keyakinan untuk berani membalikkan keadaan. Karena Menara Bintang menolak membiarkannya pergi, mari kita hancurkan saja menara itu dan semua sumber daya di dalamnya akan menjadi miliknya. Seolah menyadari bahwa golem batu itu bukanlah tandingan Sunan, golem batu yang muncul dari balik pintu dengan cepat berubah menjadi golem baja. Sunan pun tak menahan diri, melepaskan golem baja dan laba-laba bermata 2 elit, jauh melebihi jumlah golem yang dikirim oleh Menara Bintang, secara bertahap mendorong garis pertempuran menuju pintu-pintu di sekitarnya. Ketika pasukan golem Sunan menduduki 2/3 aula, hantu berwujud daging yang sebelumnya diam dan tak bergerak itu akhirnya bergeming. Intensitas intrusi terdeteksi. Intensitas pertahanan ditingkatkan ke level 2. Dengan serangkaian suara berdengung, seluruh Menara Bintang tampak bergetar. Gelombang energi yang kuat tiba-tiba meletus dari langit di atas aula. Sunan mendongak dan melihat bahwa di ruang hampa yang sebelumnya kosong, susunan sihir berdiameter sekitar 1 meter tiba-tiba muncul, dengan meriam yang menjulur darinya, bagian atasnya bersinar terang. Total ada 18 posisi meriam. Sesaat kemudian, dengan suara mendengung, ke-18 meriam itu menembak secara bersamaan, dan 18 pancaran sinar setebal ember menerobos kehampaan dan menghantam Sunan pada saat yang bersamaan. Berbeda dengan versi menara pertahanan yang disederhanakan sebelumnya, ke-18 menara pertahanan ini adalah menara pertahanan yang benar-benar diresapi mantra, dengan kekuatan yang jauh melebihi apa yang telah dicapai sebelumnya. Sunan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap, laba-laba bermata 2 elit di sekitarnya melompat dan membentuk penghalang di atas kepala Sunan dengan tubuh mereka. Namun, serangan menara sihir itu dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang ksatria legendaris cincin ketiga, sehingga laba-laba bermata ganda elit, yang hanya merupakan ksatria legendaris cincin kedua, tidak memiliki peluang untuk menahan serangan tersebut. Dalam sekejap, lebih dari 20 laba-laba bermata 2 elit hancur menjadi abu. Pengorbanan mereka hanya menetralkan 4 pancaran energi, sementara pancaran energi lainnya terus melesat menuju Jiangsu Selatan. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, Sunan menggunakan teknik cermin untuk membagi dirinya menjadi 8 bagian, yang kemudian menyebar ke segala arah. Sinar sihir itu menyebar tanpa henti, dengan cepat mengejar dan mengenai 8 Sunan. Ketujuh klon tersebut langsung berubah menjadi gelembung dan menghilang, sementara tubuh utama Sunan juga terkena 2 pancaran sinar. Perisai itu hancur seketika, dan 1000 poin pertahanan dari cincin perlindungan ekstrim juga turun menjadi 0 dalam sekejap. Untungnya, setelah dilemahkan oleh 2 penghalang tersebut, kekuatan pancaran sihir sangat berkurang, dan dengan mudah diblokir oleh inti rune sihir. Setelah serangan ini, Sunan sangat terguncang. Kita tidak bisa membiarkan menara sihir ini terus menyerang, jika tidak, bahkan cincin perlindungan yang paling ampuh pun tidak akan mampu menahannya. Tanpa ragu-ragu, Sunan melemparkan lebih dari 10 permata rune berkualitas tinggi. Dalam hal daya tembak, bahkan jika lawan memiliki 18 menara yang diresapi mantra, dia sama sekali tidak akan gentar. Boom! Boom! Gelombang suara yang memekakkan telinga yang menggema di aula tiba-tiba semakin intensif. Bersamaan dengan itu muncullah kecemerlangan unsur-unsur yang mempesona dan sinar-sinar yang melesat kemana-mana. Sunan, tanpa ragu-ragu, berubah menjadi menara artileri manusia, bertarung melawan 18 menara sihir seorang diri, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Satu demi satu, menara-menara pertahanan itu runtuh dan hancur di bawah bombardir terus-menerus dari permata rune tingkat tinggi. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, ke-18 menara meriam sihir itu musnah. Sunan juga membayar harga 7 cincin perlindungan ekstrim dan lebih dari 60 permata rune tingkat tinggi. Mengambil mutiara roh dan memegangnya di tangannya, Sunan menyerap dan mengisi kembali kekuatan spiritualnya sambil diam-diam bersukacita. Untungnya menara bintang bukanlah menara penyihir sejati, melainkan hanya dilengkapi dengan 18 meriam sihir. Jika tidak, jika itu adalah menara penyihir dengan sekitar 100 meriam sihir standar yang menembak secara bersamaan, bahkan dengan cincin perlindungan dan inti rune sihir, dia akan langsung hancur menjadi debu. Dalam waktu singkat setelah Sunan menghancurkan menara sihir, golem-golem yang dikirim oleh menara bintang benar-benar kalah dan tidak mampu mengangkat kepala mereka. Melihat pasukan golem Sunan hendak menyerbu pintu-pintu itu, menara bintang segera menutup semua pintu tanpa ragu-ragu. Intensitas intrusi terdeteksi. Intensitas pertahanan ditingkatkan ke level 3. Peringatan, prosedur pertahanan level 3 telah diaktifkan. Hentikan semua konsumsi energi yang tidak penting dan hentikan pengoperasian fasilitas non-tempur.
Saat suara itu mereda, portal logam besar di tengah tiba-tiba terbuka, dan satu demi satu makhluk raksasa muncul dari dalamnya. Itu adalah makhluk yang bentuknya agak mirip raksasa yang cacat, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Ketinggiannya diperkirakan lebih dari 20 meter. Tubuhnya tegang seolah terbuat dari tanah liat, dan di bawah kulitnya terdapat banyak wajah yang menyakitkan dan terdistorsi, seolah-olah makhluk lain terperangkap di dalam dan berjuang untuk membebaskan diri. Wajah itu tidak memiliki fitur wajah, hanya lubang yang dalam dan gelap. Golem kegelapan. Ekspresi Sunan menjadi lebih serius. Ini adalah golem jahat yang terbuat dari daging dan jiwa, bahan-bahannya diambil dari makhluk yang telah mengalami penyiksaan ekstrim, sehingga menanamkan kebencian, rasa sakit, dan keputusasaan yang luar biasa di dalamnya. Karena cara pembuatan materialnya yang jahat, sangat sedikit penyihir yang membuat golem kegelapan. Hanya penyihir, murid, yang berspesialisasi dalam ilmu sihir hitam yang akan mencoba menciptakan golem jahat semacam itu. Golem kegelapan jauh lebih kuat daripada golem adamantite, karena telah mencapai level golem legendaris cincin keempat. Ada 4 golem gelap yang muncul dari balik pintu. Sunan memperkirakan bahwa ini kemungkinan besar adalah urutan pertempuran terakhir dari Menara Bintang. Ah! Jeritan memilukan keluar dari lubang-lubang hitam di wajah golem kegelapan. Suara itu, yang dipenuhi keputusasaan dan kesedihan, membuat Sunan sedikit pusing, dan dia pun termenung. Saat ia tersadar, 4 golem gelap telah menyerbu pasukan golem, menyerang ke arahnya dengan momentum yang tak terbendung. Di luar Menara Bintang. Setelah Sunan dan kelompoknya memasuki menara, kerumunan yang tersembunyi tidak bisa lagi tinggal diam dan muncul, mengepung Menara Bintang dan mencoba berbagai cara untuk masuk. Sayangnya, semuanya gagal, dan beberapa yang kurang beruntung tampaknya secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang tabu dan hancur menjadi abu oleh menara sihir. Untuk sesaat, sekelompok orang menatap Menara Bintang dengan tak berdaya, seperti menatap kue yang lezat tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tepat saat itu, kilatan cahaya muncul di ruang terbuka di depan menara, dan lebih dari selusin sosok muncul begitu saja dari udara. Itu adalah kelompok dari Dewan Kebenaran yang baru saja masuk belum lama ini, bersama dengan Skepter, Ross, Traveler, dan Ki. Apa yang terjadi? Mengapa aku berada di sini? Maivik tampak benar-benar bingung. Dia hanya fokus membaca buku mantra, bersiap untuk mengatasi rintangan ini secepat mungkin, ketika tiba-tiba, dia sudah kembali berada di luar menara. Apa yang telah terjadi? Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Semua orang, termasuk Megison, memandang dengan kebingungan, saling bertukar pandangan bingung. Keempat pria yang memegang tongkat kerajaan itu juga benar-benar bingung dan kebingungan. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah kami melanggar suatu peraturan dan dikeluarkan? Seharusnya tidak begitu. Lihat, orang-orang dari Dewan Kebenaran itu juga diteleportasi keluar. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Sunan belum keluar juga? Setelah diingatkan oleh Kyi, ketiga orang lainnya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, semua orang yang masuk sudah keluar, jadi di mana Sunan? Apakah dia masih di dalam menara? Keempatnya saling bertukar pandang, dan pikiran yang sama terlintas di benak mereka secara bersamaan. Mungkinkah situasi saat ini terkait dengan wilayah selatan Jiangsu? Jika ini terjadi di Jiangsu Selatan, bukan tidak mungkin situasi seperti ini bisa terjadi. Sebaliknya, lebih tepatnya dikatakan bahwa situasi saat ini terkait erat dengan wilayah selatan Jiangsu. Ada yang aneh, Sunan belum keluar. Dari pihak Dewan Kebenaran, Evans dengan cepat menyadari bahwa Sunan tidak diteleportasi keluar seperti mereka. Wajah Maivik menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara berat, semua orang diteleportasi keluar dari menara kecuali Sunan. Ini pasti perbuatannya. Tangkap kaki tangannya dan interogasi mereka. Jangan buang-buang energimu, orang-orang itu jelas tidak menyadari hal ini. Fabio melirik keempat pria pembawa tongkat kerajaan yang juga tampak bingung, lalu mengerutkan kening sambil berpikir. Namun, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Sunan. Apa sebenarnya yang telah dia lakukan? Semua orang benar-benar bingung. Apapun yang terjadi, hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk kembali ke menara. Megison berkata dengan suara berat, sambil mengerutkan kening dan menatap batu jimat di telapak tangannya. Tidak. Fabio sudah mencoba. Tombolnya tidak berfungsi. Yang lain, karena tidak percaya pada tahayul tersebut, mencoba beberapa kali lagi, tetapi tidak peduli bagaimanapun mereka mencoba mengaktifkan kunci itu, hasilnya tetap nihil. Karena tidak ada pilihan lain, semua orang hanya bisa berharap Megison untuk mengambil keputusan. Megison terdiam sejenak, wajahnya muram, lalu tiba-tiba menunjuk ke seorang pria parubaya berbaju zirah tidak jauh darinya, jelas seorang ksatria legendaris, dan berkata dengan dingin. Pergi dan serang Menara Bintang. Ekspresi ksatria parubaya itu berubah drastis, apa yang ingin kau lakukan? Maivik segera memahami rencana Megison. Dia melangkah maju, menatap dingin pria parubaya itu, dan berkata dengan suara yang menakutkan, serang Menara Bintang, atau mati. Kau yang pilih. Anggota Dewan Kebenaran lainnya juga melirik mereka dengan tidak ramah. Ekspresi ksatria parubaya itu berubah sesaat, tetapi akhirnya dia menyerah. Dia sama sekali tidak mungkin mampu menandingi lebih dari selusin murid penyihir tingkat 3. Ksatria parubaya itu, berwajah pucat, berjalan menuju Menara Bintang. Setelah ragu sejenak,
Ia mengertakkan giginya dan melancarkan serangan pedang, lalu mundur dengan cepat, menatap puncak menara seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Orang-orang malang itu tewas akibat pancaran cahaya yang ditembakkan dari puncak menara. Namun, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pergerakan di puncak menara. Setelah melihat ini, ksatria parubaya itu menunjukkan ekspresi lega yang luar biasa karena telah selamat dari bencana. Megison dan yang lainnya saling bertukar pandangan kebingungan. Sepertinya sesuatu telah terjadi di menara. Fabio mengerutkan kening sambil berpikir. Kenapa harus mengkhawatirkan semua itu? Maivik tampak bersemangat. Karena menyerang menara bintang tidak akan memicu serangan balasan, ayo kita lakukan saja. Selama kita berhasil menembus barisan pertahanan, kita bisa kembali ke menara bahkan tanpa kunci. Semua orang setuju dengan kata-kata ini. Tanpa menunda, Megison dan yang lainnya bertindak, dan dalam sekejap, mantra-mantra yang tak terhitung jumlahnya menghujani menara bintang. Susunan pertahanan yang menutupi seluruh menara itu langsung bergetar. Setelah mengamati tindakan para anggota Dewan Kebenaran, tongkat kerajaan itu langsung mengerti. Sepertinya mereka berniat menerobos secara langsung. Sang pelancong ragu-ragu dan bertanya, apakah kami juga harus ikut bergabung? Ketiganya saling bertukar pandang, dan tanpa ragu-ragu, dengan cepat bergabung dalam serangan ke menara bintang. Setelah ragu sejenak, Yi pun bergerak. Berbeda dengan yang lain, dia tidak mendambakan atau memiliki keinginan yang sama terhadap menara bintang. Lagi pula, dia sudah meminum ramuan fajar. Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang bahaya apa yang mungkin dihadapi Sunan di menara itu. Bagaimanapun, kita akan mengetahuinya setelah berhasil menembus barisan pertahanan dan memasuki menara untuk menyelidiki. Saat dua kelompok orang terkuat di tempat kejadian mulai bergerak, para penonton lainnya dengan cepat menjadi gelisah dan ikut serta dalam serangan tersebut. Setelah barisan pertahanan berhasil ditembus, gerbang menara bintang juga akan terbuka bagi mereka. Dengan begitu, mereka juga bisa mendapatkan bagian dari keuntungan. Gagasan ini membangkitkan semangat banyak orang. Bab 179. Dalam serangan eksternal, susunan sihir pertahanan telah ditingkatkan secara mendesak. 50%, 60%, 80%. Aktivasi menara mantra gagal. Semua menara mantra hancur. Lingkaran sihir pertahanan kini berada pada kekuatan maksimum. Di tengah pertempuran, Sunan tiba-tiba mendengar suara mekanis yang berasal dari bola daging itu dan mengerutkan kening karena bingung. Serangan dari luar. Siapa yang melakukannya? Para penonton yang tidak punya kunci. Dilihat dari ucapan makhluk cerdas pembantu tersebut, intensitas serangan yang dideritanya tampaknya cukup tinggi. Tidak mungkin kelompok murid penyihir tingkat 2 dan ksatria legendaris dapat melakukan hal ini. Lupakan saja, terserah. Lagi pula, ini bagus untukku. Ini akan membantuku menyerap lebih banyak energi menara bintang. Sunan bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, lalu kembali memfokuskan perhatiannya pada pertempuran yang sedang berlangsung. Di aula, dua boneka gadis penyihir terlibat dalam pertarungan sengit 1 lawan 1 dengan 2 golem gelap. Kedua pihak saling menyerang, hingga kekuatan mereka seimbang. Di sisi lain, 5 golem adamantit, memimpin puluhan golem baja elit, mengepung golem gelap. Meskipun sedikit tertinggal, tampaknya mereka tidak akan kalah dalam waktu dekat. Sunan sendiri juga menghadapi golem gelap itu. Untuk menghemat energi mentalnya, dia hanya menggunakan benda-benda magis dan tanda garis keturunan. Setelah diserang tanpa henti oleh lebih dari 20 cakar maut, golem kegelapan dipenuhi lubang dan luka. Sunan kemudian mengaktifkan tanda pedang udara di tangannya, dan pedang udara tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, seketika mencabik-cabik golem kegelapan menjadi berkeping-keping. Dibandingkan dengan para murid penyihir tingkat 3 yang lebih banyak akal, golem kegelapan relatif lebih mudah dihadapi. Setelah mengalahkan lawannya, Sunan kemudian tanpa henti menyerbu ke arah golem kegelapan kedua. Dengan mengalahkan mereka satu persatu, keempat golem kegelapan tersebut hancur total dalam waktu kurang dari 20 menit. Setelah golem kegelapan berhasil dikalahkan, hantu berwujud daging yang tidak jauh dari situ pun terdiam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sunan tersenyum kecut, menyadari bahwa bentuk kehidupan cerdas tambahan ini telah kehabisan pilihan. Sejujurnya, pertahanan Star Tower tidak lemah. Baik itu 18 menara yang dipenuhi mantra atau sejumlah golem, semuanya lebih dari cukup untuk dengan mudah menghancurkan penyihir magang tingkat 3 manapun. Namun, secara kebetulan hal itu bertemu dengan dirinya sendiri, yang memiliki kode curang. Kemungkinan besar, penguasa tahta kegelapan, yang membangun menara bintang, tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Hal menguntungkan lainnya adalah pertempuran itu terjadi di dalam menara. Jika menara itu berada di luar menara, dilindungi oleh susunan pertahanan, menghancurkan menara meriam sihir tidak akan semudah itu. Dalam hal ini, akan diperlukan biaya beberapa kali lipat atau bahkan 10 kali lipat untuk dapat menembus pertahanan menara bintang. Saat ia merenungkan hal ini, Sunan tiba-tiba merasakan batu jimat di dalam jubahnya menjadi sedikit hangat. Dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan tanpa ragu-ragu melemparkan batu jimat itu keluar. Benar saja, batu jimat itu lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Kau pikir kau bisa begitu saja mengusirku karena kau tak bisa mengalahkanku? Sunan mencibir. Kamu sedang bermimpi. Murid penyihir, kami membebaskan biaya percobaan Anda.
Silakan tinggalkan menara bintang segera. Bola berdaging itu membuka dan menutup mulutnya, mengeluarkan suara. Sunan mengabaikan makhluk cerdas tingkat rendah yang kaku ini dan melihat sekeliling. Karena menara bintang jelas tidak memiliki cara untuk menghadapinya, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk mendapatkan sumber daya di dalam menara tersebut. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk menembus pertahanan menara bintang. Jika dia tidak menemukan cara untuk mengganti kerugian tersebut, dia akan mengalami kerugian besar. Mengaktifkan mantra levitasi pada jubahnya, Sunan melayang dari tanah dan terbang menuju pintu logam terdekat. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 rudal magis menghancurkan pintu tersebut. Namun, di balik pintu itu hanya ada sebuah pabrik golem kecil, yang mungkin merupakan tempat perawatan dan pengisian daya golem. Sunan tidak kecewa dan terus menjelajahi pintu-pintu logam lainnya. Tidak mengherankan, sebagian besar pintu logam mengarah ke pabrik boneka kecil, kecuali pintu logam terbesar yang mengarah ke aula yang relatif kecil. Sebuah lingkaran sihir misterius digambar di lantai giok putih. Sunan meliriknya beberapa kali dan dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah susunan pemanggilan untuk makhluk dari dunia lain. Goliat yang disebutkan sebelumnya kemungkinan dipanggil menggunakan lingkaran sihir ini. Melihat bahwa ia tidak mendapatkan apapun dari lantai ini, Sunan mengalihkan pandangannya ke tanah. Dengan sedikit berpikir, badai logam menyapu dan menghantam lantai. Ledakan. Meskipun susunan sihir pelindung telah diaktifkan, dan lantainya lebih keras daripada adamantit magis, lantai itu hanya bertahan sedikit lebih dari 10 detik di bawah kekuatan penuh inti sihir sebelum hancur dan retak membentuk celah besar. Sunan melompati celah dan mendarat di tingkat berikutnya. Yang terlihat adalah aula yang sama seperti di lantai sebelumnya, tetapi aula itu benar-benar kosong. Apakah ini juga tempat latihan? Setelah mencari ke seluruh wilayah selatan Jiangsu dan tidak menemukan apapun, mereka melanjutkan penggalian. Namun, setelah menjelajahi 12 lantai berturut-turut, mereka menemukan bahwa setiap lantai tersebut adalah aula besar yang sama, dan semuanya kosong. Sunan ingin melanjutkan, tetapi kali ini dia menghadapi perlawanan yang kuat. Setelah diperiksa lebih teliti, ia menyadari bahwa permukaan lantai giok putih itu berkilauan dengan cahaya redup. Formasi bertahan. Jadi ini level terendah. Sunan sedikit kecewa, jadi dia mengalihkan perhatiannya kembali ke aula semula dan memanipulasi badai logam untuk menerobos langit-langit. Ruangan itu masih digunakan untuk persidangan. Kali ini dia melewati 7 lantai, dan ketika sampai di lantai 8, dia akhirnya tiba di lantai menara yang tampak seperti area perumahan. Sunan berhenti sejenak, menatap celah di bawahnya dengan penuh pertimbangan. Berdasarkan hal ini, ruang sidang seharusnya hanya memiliki 20 lantai, yang kira-kira sama dengan jumlah orang yang memasuki menara bintang. Tapi mengapa tidak ada orang di aula-aula ini? Sunan yakin bahwa dia telah lulus ujian jauh lebih cepat daripada yang lain, dan bahwa yang lain seharusnya masih dalam proses percobaan. Mengingat kata-katanya sebelumnya tentang membantu makhluk cerdas, Sunan memiliki dugaan yang samar. Kemungkinan besar, makhluk cerdas yang membantu tersebut mengusir semua makhluk lain dari menara bintang agar dapat mengerahkan seluruh energi yang tersedia untuk menghadapinya. Tidak heran jika menara bintang tiba-tiba diserang oleh kekuatan eksternal yang kuat. Kemungkinan besar itu adalah Dewan Kebenaran dan tongkat kerajaan yang menyerang barisan pertahanan. Setelah menyadari hal itu, Sunan langsung tersenyum. Itu bagus. Bentuk kehidupan cerdas tambahan itu pasti harus mengonsumsi sebagian besar energinya untuk mempertahankan susunan pertahanan, jadi kemungkinan besar ia tidak akan memiliki banyak energi cadangan untuk menghadapinya dalam jangka pendek. Setelah tersadar dari kegembiraan awalnya, Sunan melanjutkan penjelajahannya. Meskipun menara bintang terutama digunakan untuk pewarisan, menara ini tetap memiliki fasilitas dasar. Selain ruang uji coba, terdapat juga area perumahan, area pelatihan, area eksperimen, dan area penanaman, dan lain sebagainya. Namun, area penanaman tersebut tidak ditanami tanaman ajaib, mungkin karena kurangnya tenaga pemeliharaan. Setelah mencari-cari, Sunan hanya menemukan sejumlah benih tanaman ajaib yang terawat dengan baik. Ada cukup banyak variasi spesies, sekitar 2 atau 300, dan jumlahnya juga cukup banyak. Kemungkinan besar ini ditujukan untuk budak, yang telah menandatangani kontrak sumpah, untuk mempermudah budidaya tanaman magis mereka. Sunan menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Melanjutkan penjelajahan mereka, Sunan terkejut sekaligus senang menemukan sebuah perpustakaan di lantai berikutnya. Deretan rak buku tersusun rapi, masing-masing dipenuhi buku, susunan yang memukau dan sulit untuk diabaikan. Sunan sangat gembira. Mulai dari rak buku pertama, dia dengan cepat menelusuri buku-buku itu, membaca semua judulnya. Semakin lama dia melihat, semakin lebar senyumnya. Buku-buku ini mencakup semua disiplin ilmu dasar, mulai dari pengetahuan umum seperti filsafat sihir, prinsip-prinsip dunia, dan ilmu material, hingga pengetahuan terapan seperti budidaya tanaman magis, penyalinan gulungan, dan dasar-dasar pembuatan ramuan. Dapat dikatakan bahwa hal ini mencakup semua pengetahuan penting dari tingkat pemula penyihir tingkat pertama hingga tingkat pemula penyihir tingkat ketiga. Ini mencakup lebih dari 30 model kristal bakat. Namun, sebagian besar di antaranya adalah model kristal bakat tingkat rendah, dengan hanya segelintir model kristal tingkat menengah. Salah satunya adalah tulang putih, yang pernah dilihat Sunan sebelumnya.
Jangan tertipu oleh fakta bahwa hanya ada 3 jenis model kristal bakat tingkat menengah. Sebenarnya ada cukup banyak. Bagi banyak faksi penyihir, level tertinggi dari seorang murid penyihir tingkat 3 yang dapat mereka akses adalah model kristal bakat tingkat menengah. Model kristal bakat superior biasanya hanya dapat diakses oleh anggota inti, jadi mereka tidak akan pernah muncul di tempat seperti ini. Selain itu, ada buku-buku yang berisi pengetahuan yang hanya dapat diakses setelah seseorang mencapai tingkat penyihir, termasuk ramuan, mantra, artefak magis, dan boneka tingkat tinggi, dan lain sebagainya. Meskipun tahta kegelapan memiliki niat yang tidak murni, mereka tetap bersedia berinvestasi besar-besaran dalam melatih budak. Benar, para budak juga perlu memiliki cukup kekuasaan untuk menciptakan lebih banyak manfaat bagi mereka. Sunan tersenyum tipis dan memasukkan semua buku ke dalam cincin spasialnya. Awalnya, ia khawatir tentang bagaimana memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk tahap penyihir setelah naik ke tingkat penyihir, tetapi buku-buku yang disiapkan oleh Menara Bintang menyelesaikan sebagian besar kekhawatirannya. Setelah memastikan tidak ada yang terlewat, Sunan menerobos langit-langit dan langsung menuju lantai berikutnya. Namun, lantai ini merupakan aula yang luas dan terang, dengan deretan pintu logam yang tertutup rapat dan tertanam di dinding sekitarnya. Di atas setiap pintu logam yang berbeda terdapat papan nama yang bertuliskan, logam, tanaman ajaib, ramuan, permata, dan sebagainya. Sunan sangat gembira, menyadari bahwa dia akhirnya menemukan target sebenarnya. Lantai ini adalah area gudang yang sedang dia cari. Sunan segera bergegas menuju pintu logam bertuliskan, ramuan, memanipulasi inti rune sihir untuk memotong pintu logam menjadi beberapa bagian, dan melangkah masuk. Yang terlihat adalah rak-rak logam yang tersusun rapat, dipisahkan oleh kaca transparan kedap udara, berisi botol-botol obat dengan warna berbeda, yang jumlahnya tidak kurang dari 600 buah. Ramuan aktif, ramuan darah naga, ramuan daya tahan, ramuan kejernihan, ramuan halusinogen. Sunan memeriksa ramuan-ramuan itu satu persatu dan menemukan bahwa bahkan yang terburuk pun adalah ramuan tingkat pertama, dan semuanya termasuk dalam kategori ramuan tingkat pertama yang lebih berharga. Di antara ramuan tingkat kedua, ada juga ramuan berharga seperti ramuan halusinogen, yang dapat meningkatkan kekuatan mental. Setelah berjalan sampai ke kerangka logam terdalam, Sunan akhirnya melihat petugas konstruksi. Dengan kekuatan mentalnya yang luar biasa, dia menghitung jumlah ramuan itu dalam sekejap, dan sudut-sudut mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas. Totalnya ada 86 botol. Ini luar biasa. Sebanyak ini ramuan konstruksi seharusnya cukup untuk mensintesis model kristal bakat super. Sunan sangat gembira. Seluruh investasi untuk pembuatan ramuan itu saja sudah tertutupi. Setelah tersadar, Sunan segera menyimpan semua ramuan dan kemudian menjelajahi ruangan-ruangan gudang lainnya satu persatu. Tidak mengherankan, ketiga gudang, logam, tanaman ajaib, dan permata, semuanya dipenuhi dengan material yang sesuai dengan namanya. Namun, di gudang yang bertanda, lainnya, Sunan menemukan lebih dari selusin manik roh. Setelah mencari-cari, lingkaran spasial Sunan hampir penuh. Melihat deretan harta rampasan yang mempesona di dalamnya, Sunan merasa sangat puas. Nilai total barang-barang ini tidak terukur. Banyak di antaranya tidak dapat diukur dengan koin emas. Sebagai contoh, ramuan pembangunan sangat berharga sehingga bahkan frasa, tak ternilai, pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Kembali ke aula utama, Sunan terbang ke atas, menembus langit-langit untuk mencapai lantai berikutnya. Di depan mataku masih terbentang langit berbintang yang luas dan tak terbatas serta galaksi Bima Sakti, di bawah kakiku terbentang lantai giok putih, dan tak jauh dari situ terdapat kolam unsur, dengan bola daging yang familiar mengambang di sampingnya. Setelah melihat pemandangan yang familiar ini, Sunan langsung mengerti. Lantai ini jelas merupakan pusat kendali Menara Bintang. Murid penyihir, kau telah menyebabkan kerusakan besar pada Menara Bintang. Sesuai peraturan, kau akan dimasukkan ke dalam daftar buronan organisasi kami. Harap segera meninggalkan Menara Bintang, serahkan semua persediaan yang dijarah, dan secara sukarela masuk ke area penahanan untuk menunggu persidangan oleh personel organisasi. Oh, Sunan terkekeh dan bertanya dengan santai, kapan mereka datang? Waktu pastinya tidak diketahui dan bergantung pada kemajuan pemulihan penghalang dimensi. Bagaimana status pemulihan penghalang dimensi? Sunan mengangkat alisnya karena bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang dimaksud dengan pemulihan penghalang dimensional? Namun, makhluk cerdas yang membantu itu tidak menjawab pertanyaannya lagi, melainkan mengulangi kata-kata sebelumnya. Karena kamu tidak bisa memberikan informasi berharga apapun, tidak ada gunanya mempertahankanmu. Sunan mengangkat tangannya dan seberkas petir menyambar bola daging itu, seketika mengubahnya menjadi arang. Tidak seperti roh menara, yang dapat eksis dalam bentuk non-fisik, bentuk kehidupan cerdas tambahan ini umumnya memiliki bentuk fisik. Sebagai contoh, bola kristal di puncak menara tulang naga adalah tubuh asli dari pelayan nomor 1. Bola berdaging itu adalah entitas yang membantu bentuk kehidupan cerdas di Menara Bintang. Dengan kematiannya, makhluk cerdas yang membantu Menara Bintang juga binasa. Namun, bahkan tanpa bantuan makhluk cerdas, Menara Bintang dapat terus menjalankan operasi dasarnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Keuntungannya adalah Sunan tidak perlu lagi khawatir diganggu oleh makhluk cerdas pembantu.
Kolam elemen di sini bahkan lebih besar daripada yang ada di Longlin, tetapi sayangnya aku tidak bisa membawanya bersamaku. Sunan agak iri dengan menara bintang, tetapi ia ditakdirkan untuk tidak dapat mengendalikannya. Lagi pula, dia tidak memiliki inti dari segel rahasia menara itu, dan dia tidak tahu apakah tahta kegelapan telah meninggalkan rencana cadangan apapun. Namun, menara itu sendiri terbuat dari bahan yang bagus. Jika Anda ingin membangun menara penyihir Anda sendiri di masa mendatang, Anda dapat membongkar menara bintang dan menggunakan materialnya. Membangun model kristal bakat di sini bahkan lebih cepat daripada di menara tulang naga. Setelah mempertimbangkannya, Sunan memutuskan untuk langsung membuat model kristal bakat di sini saja. Lagi pula, menara bintang tidak lagi menjadi ancaman baginya. Semua kekuatan tempurnya telah dihancurkan olehnya, hanya menyisakan susunan pemanggilan makhluk dunia lain dan susunan pertahanan. Cara pertama hanya membutuhkan pengiriman boneka untuk memblokir area di dekat lingkaran pemanggilan bagi makhluk-makhluk dari dunia lain, membunuh mereka satu persatu saat mereka datang. Yang terakhir kini telah menjadi pelindungnya. Menara bintang akan secara otomatis mencegah semua penyusup masuk. Kecuali jika seseorang dapat menguras energi menara cahaya dan menembus barisan pertahanan, selama Anda tetap di sini, Anda tidak perlu khawatir akan diganggu. Bab 180. Setelah mengambil keputusan, Sunan segera melaksanakannya. Dia duduk bersila di tempat itu, mengeluarkan sebotol ramuan pembangunan dan meminumnya, lalu mulai membangun model kristal bakat. Di bawah pengaruh obat penambah vitalitas, Sunan merasakan tingkat aktivitas mentalnya meningkat secara mencengangkan. Kecepatan pembuatan rune tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Faktanya, ramuan pembangunan juga secara signifikan meningkatkan efisiensi meditasi. Namun, ramuan konstruksi sangat berharga, dan umumnya tidak ada yang akan menggunakannya untuk meditasi. Akan sangat mubazir. Dengan gabungan manfaat dari Divine Blood Ember, Transcendental Elixir, Elemental Pool, dan Construct Elixir, model kristalisasi bakat konstruksi Sunan berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan, maju dengan pesat. Hanya dalam 13 hari, ia berhasil membangun model kristal talenta kedua. Dengan hati-hati mengintegrasikan model kristal bakat ke dalam kristal energi ilahi, Sunan terus membangun kristal ketiga tanpa berhenti. 13 hari kemudian, model kristal talenta ketiga berhasil dibangun. Kemudian datang yang keempat, kelima, dan keenam. Dengan 86 botol ramuan pembangunan di tangan, Sunan tidak khawatir soal konsumsi dan sama sekali tidak pelit. Begitu efek ramuan itu hilang, dia akan segera meminum botol kedua. Setiap kali dia membuat model kristal bakat, dia membuka kubus Rubik untuk memeriksa kemajuan penggabungannya. Ketika jumlah model kristal bakat tingkat rendah yang ditempatkan di atas kubus Rubik bertambah menjadi 4, kata-kata model kristal bakat menengah akhirnya muncul di antar muka pembuatan. Ketika jumlah item ditingkatkan menjadi 12, opsi menengah pada antar muka pembuatan item akan langsung berubah menjadi lanjutan. Begitu jumlahnya melebihi 20 dan meningkat menjadi 25, produk jadi pada antar muka sintesis telah menjadi model kristal bakat super. Ini sukses. Melihat model kristal bakat yang berkilauan di antar muka sintesis, Sunan tak kuasa menahan senyumnya. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha dan waktu, akhirnya saya berhasil mensintesis model kristal bakat yang saya inginkan. Sepanjang sejarah dunia sihir, ini mungkin model kristal bakat pertama yang melampaui level tertinggi. Sunan mencoba menyerap kristal energi ilahi yang membawa model kristal bakat ke dalam tubuhnya, lalu memfokuskan pikirannya untuk merasakannya dan mengangguk diam-diam. Bebannya tidak signifikan. Kita dapat terus mensintesis dan memperkuatnya. Karena telah diputuskan untuk mensintesis model kristal talenta yang sangat kuat, wajar jika tidak berhenti pada batas peringkat super. Ia harus disintesis dan diperkuat hingga mencapai batasnya, sama seperti inti sihir. Sambil menarik napas dalam-dalam, pembangunan di Jiangsu Selatan terus berlanjut. Tanggal 26, 27, dan 28. Setiap 13 hari, sebuah kristal energi ilahi akan ditambahkan ke kubus Rubik. Setiap kali disintesis, Sunan menyerapnya ke dalam tubuhnya dan merasakan apakah dia mendekati batas kemampuannya. Ketika dia menggabungkan yang ke-32, dia akhirnya merasakan batasan yang familiar. Rasanya sangat mirip dengan saat aku menyatu dengan inti rune magis. Sepertinya 32 adalah batasnya. Sunan menghela napas lega, tetapi juga merasa sedikit menyesal. Masih ada cukup banyak ramuan konstruksi yang tersisa. Seandainya saja kita bisa mensintesis 86 model kristal bakat, dan terus menggunakannya sampai ramuan konstruksi habis. Namun, dia juga tahu bahwa idenya itu agak serakah. Untuk mensintesis model kristal bakat yang unggul, hanya dibutuhkan 12 kristal tingkat rendah. Produk akhir yang dihasilkannya kini menggunakan total 32 kristal tingkat rendah. Efeknya bukan hanya lebih dari 2 kali lipat efek kristal bakat tingkat tinggi, melainkan setidaknya 5 atau 6 kali lipat, atau bahkan lebih. Setelah mencapai pangkat penyihir dengan bakat luar biasa ini, kekuatan dan potensinya di masa depan pasti akan jauh melampaui penyihir lainnya. Bersikap serakah seperti itu sama sekali tidak tahu berterima kasih. Sambil terkekeh, Sunan menggelengkan kepalanya, menenangkan diri, dan dengan hati-hati menyerap kristal energi ilahi ke dalam tubuhnya, lalu mulai mengasimilasinya. Karena sebelumnya sudah pernah menyerap energi ilahi, seluruh proses berjalan sangat lancar.
Tak lama kemudian, kristal energi ilahi yang berfungsi sebagai pembawa menghilang dan menyatu ke dalam kekuatan spiritual Sunan. Pada saat yang sama, model kristal bakat juga muncul. Sebuah kristal yang menakjubkan, yang dipenuhi dengan keindahan hukum-hukum tertinggi, melayang dalam pikiranku, memancarkan cahaya indah dan samar yang sangat memukau. Sekarang kita hanya perlu mengambil langkah terakhir. Sunan tersenyum dengan mudah. Bagian tersulit dalam membuat kristal bakat adalah langkah kedua. Langkah terakhir hanyalah masalah waktu dan usaha. Meskipun kristalisasi bakat super yang belum pernah terjadi sebelumnya ini pasti akan membutuhkan energi mental yang sangat besar untuk dipenuhi, dia memiliki apel emas dan lebih dari selusin mutiara roh, jadi seluruh prosesnya seharusnya tidak terlalu sulit. Mengambil sebuah mutiara roh dan memegangnya di tangannya, Sunan memulai langkah terakhir dari proses kristalisasi. Seluruh proses tersebut sama sekali tidak membutuhkan keahlian. Itu hanyalah masalah mengisi model tersebut dengan energi mental. Barulah setelah seluruh spirit bed habis digunakan, model talent kristal terisi hingga kurang dari 2%. Sunan tidak yakin apakah harus khawatir atau senang, karena jumlah energi mental yang dibutuhkan untuk mengisi kristal bakat super memang sangat besar. Dalam keadaan normal, satu spirit bed dapat mengisi hampir setengah dari model kristal bakat tingkat rendah. Namun sekarang, itu hanya dapat mengisi sebagian kecil dari model super talent kristal. Sekalipun ke-10 spirit beds tersebut habis digunakan, kapasitasnya hanya akan terisi kurang dari 30%. Namun, semakin banyak energi mental yang dibutuhkan untuk mengisinya, semakin kuat kristal bakat tersebut. Ini tidak diragukan lagi merupakan suatu hal yang baik. Kita hanya bisa menggunakan apel emas. Mengambil apel emas dari cincin spasialnya, Sunan memandang buah emas itu dengan sedikit ragu. Ini adalah salah satu kartu truf terbesarnya. Rasanya masih agak sakit hati menghabiskannya seperti ini. Namun, mengingat dibutuhkan 10 atau 20 tahun untuk mengisi model kristal bakat tersebut, Sunan menggertakkan giginya dan memakan apel emas itu. Mengingat efeknya hanya akan berlangsung selama 1 jam, Sunan tidak menunda dan segera memusatkan pikirannya, mengerahkan energi mentalnya untuk dengan panik mengisi model tersebut. Aliran energi spiritual yang terus-menerus mengalir ke dalam model dari segala arah, menyebabkan bagian yang mengkristal di dalam model tersebut membesar perlahan dengan kecepatan yang terlihat, memancarkan cahaya yang semakin menyilaukan dan cemerlang. 1 jam berlalu begitu cepat. Ketika efek Golden Apple memudar, model talent kristal sudah terisi sekitar 2/3. Apel emas memang lebih efektif. Sunan mengangguk puas. Perasaan memiliki energi spiritual yang tampaknya tak terbatas, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir meskipun dikonsumsi dalam jumlah berapapun, sungguh menakjubkan. Jika proses ini bisa berlanjut selama setengah jam lagi, itu sudah cukup untuk mengkristalkan model tersebut sepenuhnya. Setelah beristirahat sejenak, Sunan mengeluarkan mutiara roh dan melanjutkan pengisiannya. Setelah menggunakan semua spirit bed sekaligus, tingkat pengisian model telah mencapai sekitar 95%. Selebihnya hanyalah soal kesabaran dan ketekunan. Sunan menghela napas lega. Dibandingkan dengan memulai dari awal, sisa 5% kemajuan yang dibutuhkan jauh lebih sederhana. Pada periode berikutnya, Sunan memulai proses berulang untuk memulihkan energi mental, bermeditasi untuk memulihkan diri, dan mengisi kembali energi mental. Meskipun membosankan, menyaksikan model tersebut secara bertahap mendekati penyelesaian memberinya rasa kepuasan yang tak terlukiskan, dan dia sama sekali tidak merasa bosan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika ruang kosong terakhir pada model terisi dan mengkristal oleh kekuatan spiritual, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba memancar dari model, atau lebih tepatnya, dari permukaan yang telah mengkristal. Seluruh kristal memancarkan cahaya yang indah dan menakjubkan, bahkan lebih indah daripada batu permata paling berharga di dunia. Pada saat yang sama, perasaan sublimasi, yang tampaknya berasal dari jiwa, melonjak dari kedalaman tubuhku. Sunan perlahan membuka matanya, dan sejumlah besar logam langka muncul begitu saja di depannya, meleleh dengan cepat seperti mentega panas, berubah menjadi logam cair yang terus-menerus meleleh ke permukaan kulitnya. Kulit yang awalnya cerah secara bertahap berubah menjadi keperakan seiring dengan masuknya logam cair ke dalamnya. Dalam sekejap mata, Sunan berubah menjadi sosok humanoid perak. Seiring waktu berlalu, warna perak itu perlahan memudar dan menghilang ke dalam kulitnya. Wajah Sunan muncul kembali. Wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang luar biasa. Kristal bakat telah selesai dibuat, yang berarti mulai saat ini, dia adalah seorang penyihir resmi dan esensi hidupnya telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Mengenang pengalaman-pengalamannya selama ini, Sunan tak kuasa menahan napas. Setelah sekitar 20 tahun, akhirnya aku berhasil menembus batasan dan menjadi seorang penyihir. Untuk mencapai level ini di benua Starlight, di mana energi elemen sangat langka, bahkan dengan kemampuannya yang seperti curang, dibutuhkan berjam-jam usaha dan pengerahan mental yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua usaha ini telah membuahkan hasil yang melimpah saat ini. Mencapai level penyihir berarti dia benar-benar telah melampaui alam fana dan berevolusi ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Sejak saat itu, dia benar-benar memulai jalannya sebagai seorang penyihir. Sunan membutuhkan beberapa saat untuk kembali sadar dari kegembiraannya. Dia meregangkan badan dan berdiri untuk bergerak. Meskipun dia telah duduk diam untuk waktu yang lama, tubuhnya sama sekali tidak terasa pegal. Sebaliknya, dia merasa penuh energi.
Pikiranku jernih, dan indraku terasa jauh lebih tajam dari sebelumnya. Seolah-olah seluruh dunia dulunya diselimuti selubung tipis, tetapi sekarang selubung itu telah terangkat. Persepsi terhadap partikel energi menjadi lebih jelas, dan kemampuan untuk memanipulasinya telah meningkat pesat. Sunan menjentikkan jarinya, dan kilat menyambar dari ujung jarinya, menghantam lantai giok putih yang tidak jauh darinya dan seketika menciptakan kawah yang dalam di permukaan yang sangat keras itu. Bagus. Sunan tersenyum puas. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa jumlah partikel energi yang dapat dia kerahkan per satuan waktu telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan ketepatan kendalinya juga telah meningkat pesat. Kini, kekuatan serangan biasa yang ia lepaskan dengan memanipulasi partikel energi tidak lebih lemah daripada mantra tingkat kedua yang ia gunakan sebelumnya. Jika digantikan dengan sihir sungguhan, kekuatannya akan jauh lebih besar. Yang lebih penting lagi, energi mental yang dibutuhkan seorang penyihir untuk merapal mantra akan sangat berkurang. Mulai dari level ini, daya tahan tempur para penyihir meningkat drastis, sehingga mereka mendapat julukan meriam berjalan manusia. Tentu saja, yang paling sedikit mengonsumsi energi adalah kemampuan bawaan. Hampir tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, penyihir cenderung menggunakan kemampuan bawaan mereka dalam pertempuran. Selain itu, para penyihir dapat memproyeksikan energi spiritual mereka keluar, menyelimuti tubuh mereka untuk membentuk medan energi spiritual. Medan mental ini tidak akan memengaruhi kehidupan sehari-hari penyihir, tetapi akan secara otomatis menahan kerusakan saat diserang, yang setara dengan terlindungi 24 jam sehari. Ini juga merupakan alasan utama mengapa penyihir sulit dibunuh dengan serangan mendadak. Ngomong-ngomong, setelah menjadi penyihir, aku juga bisa mulai menggunakan artefak magis. Mata Sunan sedikit berbinar. Benda-benda sihir tingkat bercahaya secara bertahap menjadi tidak cukup untuk mengimbangi kekuatannya. Sebelumnya, dia tidak dapat menggunakan benda-benda sihir tingkat tinggi karena keterbatasan kekuatan mentalnya, tetapi sekarang setelah dia menembus ke alam yang lebih tinggi, keterbatasan itu secara alami telah hilang. Sunan segera memutuskan bahwa dia akan mensintesis beberapa artefak magis setelah kembali ke rumah. Bakat, mantra, dan artefak magis, inilah 3 alat yang paling umum digunakan oleh seorang penyihir. Seorang penyihir yang berkualitas perlu mempelajari cara menggabungkan ketiga elemen ini dan membangun sistem pertarungannya sendiri berdasarkan hal tersebut. Pentingnya artefak magis bagi para penyihir sudah jelas dengan sendirinya. Setelah menenangkan diri, Sunan kemudian membuka panel pribadinya. Sunan Yanes, laki-laki manusia. Gasifikasi, 1,34%. Keahlian. Meditasi cincin bintang LV19 Max. Pembuatan ramuan LV4, 9617 per 10.000. Biomodifikasi LV4, 874 per 10.000. Pembuatan boneka LV5, 8930 per 20.000. Pembuatan item sihir LV4, 6488 per 10.000. Setelah menembus alam tersebut, atribut spiritual dan fisik asli telah lenyap, dan digantikan oleh kemajuan transformasi Ki. Sunan memusatkan pikirannya dan melihat ke dalam, menemukan bahwa kristal bakat itu dikelilingi oleh semacam gas berkabut, seolah-olah kabut tipis menyelimuti kristal bakat tersebut, dan cahaya yang dipancarkan oleh kristal itu terlihat samar-samar. Kabut ini adalah energi spiritual yang menguap. Di dunia sihir, para penyihir yang telah memadatkan bakat mereka ke dalam bentuk kristal secara kolektif dikenal sebagai penyihir kristal. Kristalisator diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, dari terendah hingga tertinggi, tingkat 1 hingga tingkat 3. Penyihir yang baru dipromosikan itu adalah penyihir tingkat pertama. Berdasarkan bentuk kekuatan spiritualnya, ia terbagi menjadi 3 tahap utama, penguapan, pencairan, dan kristalisasi. Selama tahap penguapan, penyihir perlu terus meningkatkan dan memurnikan kekuatan spiritualnya hingga benar-benar mencair, di mana pada titik itu ia dapat menembus ke tingkat pencairan pertama. Langkah selanjutnya adalah proses yang sama yaitu meningkatkan dan memurnikan kekuatan spiritual, hingga kekuatan spiritual tersebut mengkristal dan menembus ke tingkat kristalisasi pertama. Setelah mencapai level ini, penyihir dapat mulai bersiap untuk membuat kristal bakat kedua sebagai persiapan untuk naik ke level penyihir kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan dan menyempurnakan kekuatan mental. Ekspresi berpikir muncul di mata Sunan. Setelah menjadi penyihir, efek meditasi menjadi tidak berarti. Teknik meditasi cincin bintang tidak dapat lagi ditingkatkan, karena jumlah cincin bintang tidak dapat lagi ditambah. Tanpa bantuan eksternal apapun, seorang penyihir biasa akan membutuhkan waktu ratusan tahun atau bahkan lebih lama untuk menembus tingkat pertama pencairan melalui meditasi saja. Oleh karena itu, benda-benda magis atau ramuan yang dapat meningkatkan dan memurnikan kekuatan spiritual sangat penting bagi setiap penyihir. Namun, Sunan tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dengan Rubik's Cube di tangan, sumber daya yang dibutuhkan tidaklah kurang. Begitu kita kembali, kita bisa mulai mensintesis ramuan tingkat keempat. Semangat di wilayah selatan Jiangsu agak terangkat. Setelah menjadi penyihir, banyak hal yang sebelumnya mustahil kini dapat dilakukan. Sebagai contoh, artefak magis dan ramuan tingkat tinggi. Sebagai contoh, beberapa eksperimen yang membutuhkan kekuatan mental setingkat penyihir untuk diselesaikan. Semua ini bisa dimasukkan ke dalam agenda sekarang. Mulai sekarang kita akan sibuk. Sunan tersenyum dan menatap kepalanya.
Dilihat dari waktunya, dia sudah berada di Menara Bintang untuk waktu yang sangat lama. Dibutuhkan lebih dari 1 tahun hanya untuk membangun berbagai model kristal bakat tingkat rendah, dan setengah tahun lagi untuk mengisi model-model tersebut, sehingga totalnya lebih dari 2 tahun. Saya ingin tahu bagaimana situasi di luar. Bersambung.